Jangan begitu. Dalam suasana debat juga berbeda soal gitu. Lebih objektif lah dalam membaca situasi politik hari ini. Halo, selamat datang di channel Firman Panipahan. Setelah saya melihat podcast Babe Haikal di Deddy Corbuzier, saya baru tahu kalau Babe Haikal itu pendukung Prabowo Subianto ternyata. Saya kira selama ini mendukung Anies Baswedan gitu. Karena kalau kita flashback ya, di LC di mana-mana itu selalu membela Anies Baswedan. Tapi kita, kalau kalian menonton juga ya di podcast itu, Babe Haikal bilang begini, saya selalu mendukung atau membela orang yang dizalimi. Jadi konteks beberapa tahun yang lalu barangkali Anies Baswedan adalah orang yang dizalimi, perspektifnya Babe Haikal. Hari ini dia membela Prabowo karena dia menganggap Prabowo dizalimi oleh Anies Baswedan. Ini kacau nih. Padahal ini gini. Babe Haikal tuh terlalu banyak ngomong di podcast itu sehingga kita tahu warna berpikirnya gitu. Atau cara berpikirnya. Dia bilang begini, ada satu data yang dia sampaikan sendiri untuk kita supaya kita tahu siapa Babe Haikal sebenarnya. Dia bilang dia ngechat Anies itu tidak dibalas seminggu setelah dicat ya. Minggu kemudian baru dibalas gitu. Sementara Prabowo Subianto dia rutin bertemu, bahkan dalam 1 bulan minimal sekali. Apakah itu yang menyebabkan dia mendukung Prabowo? Bisa jadi. Tapi konteksnya, siapa ini namanya Babe Haikal ini viral itu kan karena dia menjawab atau membuka satu sejarah yang publik banyak tidak tahu, bahwa ketika Anies Baswedan dicalonkan menjadi gubernur, Prabowo Subianto mendukungnya mati-matian sampai dia menggadaikan tanahnya gitu. Itu yang dia sampaikan di mobil itu, kemudian viral gitu. Dan kemudian dia diundang di podcast Deddy Corbuzier, kemudian ngomong banyak panjang lebar sampai bicara tentang buzzer. Ini ya itu ya, Babe Haikal. Akhirnya dia mendukung, tapi dia tidak terima ketika ada yang mengatakan bahwa Babe Haikal sudah satu kolom dengan siapa namanya Abu Janda. Ini gimana ini? Oke. Saya ingin bicara lebih mendalam lagi soal politik gitu ya, bahwa apapun yang terjadi di politik ini itu biasa ya, pindah lompat sana lompat sini, bicara itu ini dan omong kosong semua isinya gitu. Jadi kalau Babe Haikal mau fair, mau objektif menilai, bahwa dia kan heran kenapa sih Anies Baswedan memberi nilai 11/100 terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai Menhan. Itu kan yang dia heran gitu. Dia tidak habis pikir kira-kira gitu, sampai dia ngomong soal sejarah yang harusnya tidak diomongin oleh Babe Haikal gitu. Dia bicara juga soal ratusan ribu hektar tanah yang dimiliki oleh Prabowo Subianto sebenarnya adalah untuk menyelamatkan Indonesia daripada dimiliki oleh orang Singapura gitu. Iya, itu harusnya Anda menjadi jubir Prabowo aja gitu. Masalahnya Pak Prabowo kenapa nggak ngomong itu gitu ketika debat. Kalaupun Anies Baswedan dinilai tidak beretika karena dia menyerang pribadi, sehingga di debat ketiga itu dianggap tidak bermutu, lebih tidak bermutu lagi pada debat pertama Babe Haikal. Kenapa gitu? Di debat pertama Prabowo Subianto itu mengatakan
sorry ye, Mas Anies itu menyerang pribadi gitu. Bahkan di debat ketiga pun Prabowo Subianto juga memanggil nama siapa Anies Baswedan dengan profesor. Orang menganggap itu pujian, tapi tidak tepat tempatnya gitu. Kalau itu duduk-duduk biasa, tempat makan biasa, atau sedang podcast dia memanggil dengan istilah profesor, mungkin bisa menyertai alasan dan sebagainya. Tapi di dalam debat, semua instrumen itu menjadi senjata untuk menjatuhkan lawan. Sehingga siapa sebenarnya yang tidak bermartabat, yang tidak bermutu di dalam debat gitu. Ya paslon nomor 3. Oh enggak enggak mentang-mentang paslon nomor 3 diam saja. Tapi begini saudara-saudara, dan khususnya untuk Babe Haikal gitu, Anda sendiri mengatakan di podcast itu Anda sebagai pembuka untuk supaya negara ini, para buzzer atau para pegiat media sosial tidak berpecah belah gitu. Hentikanlah serangan pribadi, itu kan yang Anda katakan gitu. Sehingga Anda juga tidak setuju dengan adanya buzzer bayaran dan sebagainya. Ini kompleks persoalannya. Bagaimana mungkin kalau itu, untung saja yang memiliki akun satu orang 4.000 akun yang Anda bilang itu orang Indonesia. Bayangkan kalau itu milik orang luar negeri, tambah kacau lagi. Ya nggak masalah lah, udahlah nggak usah dibahas soal halal haram soal itu gitu. Yang lebih haram itu adalah negara ini mencekik rakyat gitu, sehingga sulit cari kerja. Jadi memiliki banyak alternatif kan, itu bagus sekali alternatif menjadi buzzer itu. Mereka mengerti, para buzzer itu mengerti bahwa politik itu cuma candaan aja gitu. Dan bagaimana kemudian efek terhadap anak-anak milenial yang dia menganggap ini serius padahal tidak serius, ini kebenaran padahal hoax gitu. Yaitu tugas Anda sebagai pemuka ya, bukan pemuka public figure yang Anda bilang itu, Anda mengakui sebagai itu. Ya tugas kita bersama untuk menjelaskan bahwa ini tidak benar, ini benar. Bahwa kebenaran itu disebut kebenaran karena ada yang salah. Ada dungu, ada macam-macam, itu istilah-istilah itu istilah bagus gitu. Dan politik hari ini di 2024 ini itu lebih jauh mendingan daripada 2019. Ketika Anda waktu itu ngotot membela Prabowo Subianto, bilang begini, bilang begitu dan sebagainya, membuat gimmick memiliki banyak HP dan seterusnya, membuat lawan panas dan sebagainya, itu lebih memecah belah gitu. Anda berkontribusi terhadap itu. Udahlah, hentikan semua bacotan itu. Kembalilah, kalau sebagai public figure nggak usah condong kepada salah satu. Memilih itu hak demokrasi. Condong terhadap presiden juga, calon presiden juga itu hak. Tapi jangan condong kepada salah satu, tapi seakan-akan ingin ingin membela kebenaran, seolah-olah yang dibela adalah kebenaran, yang memiliki kebenaran gitu. Dalam hal ini misalnya Anda membela Prabowo Subianto jadi pemilik kebenaran, itu Anda jangan begitu. Dalam suasana debat juga berbeda soal gitu, lebih objektif lah dalam membaca situasi politik hari ini, karena bisa jadi pendapat Anda itu bisa menjadi pemicu pemecah belah dan buzzer, atau Anda membuat ruang untuk buzzer baru gitu. Oke lah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Babe Haikal, saya ingin menyampaikan begini, saya tidak menasihati, tapi saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara yang menonton video ini bahwa semakin banyak kita ngomong, semakin banyak salahnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum.